Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat pagi, selamat siang semuanya. Semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian senantiasa diberi kesehatan, kegembiraan, dan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa. Gereja merayakan Pesta Santo Laurentius yang kebetulan juga menjadi nama permandian saya. Maka secara khusus saya juga mengadakan misa pribadi, masih isolasi mandiri, tapi situasinya sudah semakin baik. Bapak, Ibu, saya ingin men-sharingkan permenungan saya mengenai bacaan pada Pesta Santo Laurentius ini. Setiap tahun saya merenungkan bacaan ini, yaitu mengenai biji yang mesti mati jatuh ke tanah, dan dengan demikian ia berbuah banyak. Atau kemudian dikatakan oleh Yesus, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, sabda Tuhan ini sungguh bagus. Karena memang saya setiap tahun merenungkannya dan selalu itu menjadi inspiratif bagi hidup saya. Satu dua hal pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak, Ibu, sabda Yesus ini sungguh-sungguh sabda istimewa dan khas Yesus Kristus. Khasnya apa? Karena paradoks. Siapa yang kehilangan mendapatkan, yang mendapatkan malah kehilangan, mencintai malah kehilangan. Begitu seterusnya, ada kebalik-balik di sana. Dan itu sabda ini pasti bukan berasal dari kebijaksanaan manusia. Ini sungguh-sungguh khas sabda Yesus, sabda ilahi, sabda kebenaran. Maka siapa yang mau percaya menghidupi sabda ini, ia akan mendapatkan hidup yang sejati. Bagus, Bapak, Ibu. Satu dua hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, Santo Laurentius itu menjadi martir. Dan di gereja kita ada banyak martir, santo, santa. Dan Yesus sendiri pun menjadi teladan kemartiran kita semua. Kemartiran itu adalah kematian khas Kristiani. Dan setiap orang Kristiani mesti menjadi martir dalam tanda petik itu. Mati secara Kristiani, berbeda dengan kematian-kematian yang lain. Ya. Nah, bagaimana toh mati Kristiani itu? Itulah yang diterangkan dalam sabda Tuhan tadi. Moga-moga saya bisa menerangkan itu, Bapak, Ibu. Intinya tadi disabdakan oleh Tuhan, siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya,
ia akan mendapatkan untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, Yesus dan juga para martir, kalau kita melihat bagaimana matinya mereka itu, kematian mereka itu sungguh luar biasa, sungguh istimewa. Mana tahu istimewanya? Mereka itu adalah orang-orang yang berani hidup plus berani menghadapi kematian. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang pejuang kehidupan. Pasti dia bukan orang-orang yang lokro, pengen mati seperti itu, enggak. Mereka ini orang yang semangat hidup. Tetapi tidak cukup hanya semangat hidup, tetapi harus berani untuk mati. Nah, catatan pentingnya adalah berani mati. Berani mati ini tidak sama dengan orang yang nekat mati, ngawur mati. Tidak sama dengan orang yang bunuh diri, gantung diri, nabrak sepur, atau kematian-kematian yang lain nekat mati. Berbeda. Kemartiran mati Kristiani tidak asal mati, tidak nekat mati seperti itu. Kalau kematian seperti itu, nekat mati, itu orang gila namanya. Dan pasti mati selama-lamanya. Karena memang dia tanpa sadar sebenarnya dia itu takut mati. Kemudian nekat saja mati. Ya. Lalu gimana? Yang Kristiani kas martiria ini, Bapak Ibu kita lihat. Yesus itu dan para martir itu matinya tidak pernah memberontak. Meskipun di hadapannya jelas-jelas ia akan mati. Wah, ini luar biasa. Dia menghadapi kematian itu dengan sadar, dengan ketabahan, dengan keberanian. Dia tidak lari dan juga tidak melawan musuh-musuhnya. Wah, itulah kematian khas Kristiani. Itulah kemartiran yang berbeda dengan kematian-kematian yang lain. Orang-orang lain barangkali berani mati, tapi sebenarnya mereka nekat mati. Sebenarnya mereka adalah takut hidup, takut mati pula. Maka Bapak Ibu, bagian yang pertama ini mesti menjadi pegangan hidup kita. Kita semua sebagai orang Kristiani, hendaknya kalau kita mati atau hidup sebagai orang Kristiani, mati sebagai orang Kristiani. Yaitu beranilah hidup. Jangan mau mati. Ya, semangatnya adalah semangat untuk hidup. Dan yang kedua, tidak takut akan kematian. Kematian itu diterima, dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan berani. Tidak lari dan juga tidak melawan kematian itu. Itulah kemartiran, itulah khas kematian yang diajarkan oleh Yesus dan tidak dipunyai oleh yang lain-lain. Moga-moga Bapak Ibu kita semua paham akan sabda Yesus pada hari ini yang sangat bagus, yang mengajari kita bagaimana kita mesti hidup, bagaimana kita mesti menghadapi kematian. Ya, amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara saudara terkasih, khotbah ini sebenarnya mau saya sampaikan kepada saudara saya, Ibu Monika Suparti, yang sedang berjuang di ICU karena menderita sakit COVID, Corona. Sudah tidak mungkin memberitahu, tetapi Bapak Ibu, baik kalau ini juga menjadi pegangan kita semua. Ketika nanti kita semua pasti akan menghadapi saat kematian. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristiani menghadapi saat kematian itu?
Bapak Ibu, ketika saya minyak suci, saya pasti hanya berpesan satu kepada orang yang mau meninggal, yaitu jangan takut. Ya, itulah yang perlu dipegang. Apapun yang terjadi, jangan takut. Kenapa jangan takut? Kita percaya bahwa Allah pasti akan menyelamatkan kita. Jangan takut artinya kita percayakan, kita pasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Baik, dan Dia pasti menyelamatkan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita, itulah saat yang terbaik untuk kita. Tidak ada yang lain. Maka jangan takut akan kematian itu, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, penting kiranya bagi kita dalam hidup hari-hari mengakrabi kematian itu. Hari-hari kita mesti berani untuk hidup dan juga berani siap sedia untuk mati. Kapanpun Tuhan akan memanggil, terserahlah Tuhan, engkau akan memanggil. Aku percaya bila engkau memanggil aku, itulah saat yang terbaik bagiku dan juga bagi semua orang. Maka sekali lagi Bapak Ibu, bagi kita semua, yang menurut saya paling penting dalam menghadapi kematian adalah jangan pernah takut akan kematian. Nah, nanti dosa-dosa saya gimana, nanti di sana bagaimana? Oleh sebab itu, pada saat kematian itu, selain takut, yang paling penting adalah mohon ampun kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa bertemu dengan Romo secara batin, mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan, jikalau engkau menghendaki aku, ampunilah segala dosa-dosaku. Terimalah aku dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Itu cukup. Tuhan pasti akan mendengarkan kita. Dan kalau memang Tuhan berkenan kepada kita, saatnya Tuhan akan mengambil kita. Namun bila itu belum saatnya, Tuhan tidak akan memperkenankan kita menghadap Dia. Kita mesti harus melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dari satu sisi kita semua jangan pernah minta mati, ya. Sakit apapun, bosan gimana pun, ada masalah besar apapun, jangan pernah minta mati. Itu artinya kita tidak berani hidup, tapi teruslah semangat untuk hidup. Mau hidup, Tuhan, aku mau hidup sekarang dan selama-lamanya. Tetapi catatannya di samping itu, jangan takut mati. Seandainya aku harus mati, aku siap ya Tuhan, karena aku akan hidup untuk selama-lamanya. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita semua, lebih-lebih saudara-saudari kita yang sedang berjuang menghadapi kematian, akhir hidupnya senantiasa diberi terang oleh Tuhan, diberi kekuatan, keberanian, kepercayaan, sehingga ia dapat melepaskan segala-galanya menghadap Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian. Amin.